Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raven Rivaldo, kelas TRPL 2A dengan nomor BP 1911081016. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi database. Pokok pembahasan saya pada kali ini yaitu otorisasi dan hak akses. Dia ada 4 bahasan yang akan saya bahas, yaitu aturan otorisasi, administrator data, hak akses, dan keamanan MySQL. Kita masuk pembahasan pertama. Aturan otorisasi itu kontrol yang melekat dalam sistem manajemen data yang membatasi akses terhadap data dan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang user atau pengguna. Itulah aturan dari otorisasi. Contohnya itu orang yang berhak mengakses data bisa membaca seluruh database tetapi tidak dapat mengubah database. Itulah contohnya. Jadi kita masuk contoh realnya. Di sini ada bagian pemasaran, bagian akuntansi, dan bagian pemenuhan pesanan. Kita lihat satu-satu. Bagian pemasaran tugasnya itu ada mengelola data pelanggan, hanya menambahkan data pelanggan kepada dalam database. Jadi limit kreditnya hanya 5 juta data atau kecil sama dari 5 juta data. Sedangkan bagian akuntansi, dia mengelola data pemesanan dan tindakan yang dapat dilakukan hanyalah menghapus data pemesanan yang sudah ada. Limitnya tidak ada. Sedangkan bagian pemenuhan pesanan, dia dapat mengelola data pemesanan, dapat membaca, mengubah, dan menghapus dari data pemesanan tersebut. Limitnya juga tidak ada. Jadi begitulah contoh aturan otorisasi pada kehidupan nyata. Kita lihat bentuk-bentuk otorisasi. Pertama ada read authorization, itu boleh membaca data tetapi tidak boleh memodifikasi data tersebut. Yang kedua insert authorization, boleh memasukkan data baru tetapi tidak boleh mengubah data lama atau memodifikasi data lama. Yang ketiga update authorization, boleh memodifikasi data tetapi tidak boleh menghapus data yang sudah ada. Dan terakhir delete authorization, mengizinkan menghapus data yang sudah ada. Itulah bentuk otorisasi. Sekarang kita lihat juga bentuk otorisasi berdasarkan modifikasi skema basis data. Ada 4 juga. Yang pertama index authorization. Index authorization yaitu mengizinkan pembuatan dan penghapusan data atau index. Yang kedua resources authorization, mengizinkan pembuatan relasi baru. Yang ketiga alteration authorization, mengizinkan penambahan atau pengubahan satu atribut di dalam suatu relasi. Dan yang terakhir yaitu drop authorization, mengizinkan penghapusan suatu relasi. Itulah bentuk otorisasi menurut modifikasi skema basis data. Kita masuk fungsi otorisasi. Pertama, membatasi user akses data tabel, baik untuk melihat struktur tabel, melihat data, maupun melakukan operasi manipulasi data seperti insert, update, delete data. Yang kedua, membatasi user akses view database, baik melihat maupun merubah struktur view. Itulah fungsi yang kedua dari otorisasi. Yang ketiga, membatasi user akses storage procedure, baik execute dan berubah struktur SQL di dalam storage procedure tersebut. Yang keempat, membatasi hak akses yang digunakan user baik localhost, user akses dalam jaringan LAN, dan remote IP public localhost itu IP-nya 127.0.0.1. Selanjutnya, memberikan timer user akses database pada saat jam kerja saja. Contohnya, jika berada di luar jam kerja, user tidak dapat melakukan akses database. Dia hanya dapat mengakses database tersebut hanya dalam jam kerja perusahaan tersebut. Fungsi terakhir yaitu memberikan otoritas user untuk create table, view function, storage procedure, atau trigger. Itulah fungsi-fungsi dari otorisasi. Kita masuk tingkatan izin.
Sini ada 3 tingkatan izin. Yang pertama itu tingkat end user. End user mencakup database, tabel, dan kolom. Contoh-contoh izinnya yaitu alter, create, drop, index, insert, select, update, delete, dan reference. Tingkat izin kedua itu administrator, hanya diberikan terhadap super user. Bagi yang belum tahu super user itu adalah root. Kalau dalam bahasa komputernya root yang dapat menjalankan seluruh perintah yang ada pada database tersebut, dapat menghapus, melihat, memodifikasi, dan sebagainya. Izin-izinnya yaitu file, process, reload, shutdown, create, temporary table, execute, log table, replication, clean and shell, slave, show database, dan super. Itulah tingkatan izin pada administrator. Yang ketiga yaitu tingkat privilege, diterapkan pada user dengan izin sebagai berikut: all atau usage. Itulah tingkatan izin yang ada pada sistem data. Oke. Selanjutnya pekerjaan pada administrasi data, namanya yaitu administrator. Administrator ini ada 2, yaitu pertama administrator data. Itu orang yang bertanggung jawab atas fungsi administrasi data dalam organisasi, umumnya dipegang oleh CIO atau Chief Information Officer. Yang kedua itu administrator database. Itu orang yang bertanggung jawab atas fungsi administrasi database. Itulah administrator database atau DBA. Kita lihat definisi masing-masingnya. Definisi administrasi tradisional. Yang pertama, administrator data. Fungsi level atas yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen sumber daya data dalam organisasi, mencakup pemeliharaan definisi dan standar data organisasi. Itulah definisi dari administrator data. Yang kedua itu administrator database. Definisinya yaitu fungsi teknis yang bertanggung jawab atas perancangan basis data fisik dan penanganan masalah teknis seperti keamanan, kinerja, backup, dan recovery. Itulah definisi dari administrator database. Kita lihat tugas-tugas masing-masing administrator ini. Tugas administrator data. Pertama, kebijakan, prosedur, dan standar data perencanaan dalam suatu perusahaan. Yang kedua, penyelesaian konflik kepemilikan data. Yang ketiga, pemasaran internal akan konsep administrasi data. Dan yang keempat, mengelola repository data. Itulah tugas dari administrasi data. Kita lihat fungsi atau tugas dari administrasi database. Secara umum, tugas dari administrasi database ini sama dengan fungsi dari otorisasi. Jadi bisa dibilang tugas dari administrator data yaitu otorisasi dalam basis data atau memberikan hak akses. Itulah tugas dari administrator database. Kita lanjut kepada hak akses. Berikut adalah cara pemberian hak akses. Jika melalui perintah SQL, contoh cara membuat privilege user pada tabel database dengan perintah SQL yaitu grant, delete, insert, reference, select, update on media to root with grant option. Itulah perintah jika kita melalui perintah SQL. Selanjutnya melalui perintah DML atau fasilitas tool GUI database. Itulah cara pemberian hak akses. Meskipun pemberian hak akses ini memberikan manfaat, akan tetapi juga ada sisi negatifnya. Dan sisi negatifnya itu berdampak buruk bagi security data di kemudian hari, yang dapat mengakibatkan user atau oknum user melanggar ketentuan dan berpotensi merusak beberapa bagian dari sistem database. Jadi ada oknum user yang diberikan hak akses tapi dia tidak menuruti aturan dan melanggar aturan itu. Jadi dia berpotensi merusak atau menghapus sistem database tersebut. Kita lanjut pada contoh skenario hak akses. Sini ada 4 user, itu Arif, Novi, Adit, dan Tera. Di
masing-masing mereka memiliki hak akses yang berbeda. Kita lihat pada Arif. Arif memiliki hak akses bebas, yang berarti seluruh tabel dalam database pegawai dapat diakses oleh Arif. Sedangkan Novi, hak aksesnya adalah select. Jadi semua tabel dalam database pegawai dia dapat melihatnya, hanya melihat saja, tidak boleh memasukkan data atau mengubah data yang sudah ada. Sedangkan Adit, hasilnya adalah select dan insert, jadi dia dapat melihat dan memasukkan data baru ke dalam database tersebut, tapi khususnya hanya pada tabel bagian saja. Dia dapat memasukkan data dan melihat data pada tabel bagian saja. Sedangkan Tera memiliki 3 hak akses. Hak akses pertamanya yaitu select, yaitu tabel, info prep, dan bagian dia. Jadi dia dapat mengakses seluruh data pada tabel, info prep, dan bagian, hanya dapat melihatnya saja. Hak akses yang kedua yaitu hak akses select, tabel pekerjaan dalam database pegawai, tetapi khusus kolom name dan kode bug. Jadi Tera hanya dapat melihat data-data yang ada pada kolom name dan kode bug pada tabel pekerjaan. Hanya 2 itu saja, hanya melihat saja. Dan yang terakhir hak akses pada Tera itu hak akses insert. Jadi Tera dapat memasukkan data ke dalam kolom name dan kode bug pada tabel pekerjaan dalam database pegawai. Jadi seperti itulah contoh skenario dari hak akses. Selanjutnya kita masuk sistem keamanan MySQL. Kendali akses MySQL ada 2 tahap, yaitu pertama, server melakukan checking perizinan connect. Yang kedua, jika dapat connect, server mengecek setiap request yang diminta oleh user berdasarkan dengan privilege yang dimiliki oleh user tersebut. Jadi sistem keamanan MySQL ini terjadi 2. Yang pertama ini servernya checking atau memeriksa apakah user dan passwordnya sama. Jika sama, dia dapat connect untuk masuk. Tetapi jika seluruh perintah-perintah yang dibuat pada MySQL itu server akan menjalankannya sesuai dengan privilege yang dimiliki oleh user tersebut, atau apakah all atau usage. Selanjutnya, sistem keamanan MySQL itu terbagi jadi 5. Yang pertama, user. User berisi data user yang mengizinkan izin akses MySQL. Jadi tingkatan aksesnya adalah global. Jadi sistem keamanan ini berisi data user yang mengizinkan mengakses MySQL. Selanjutnya, tingkat database, yaitu mengatur database apa saja yang dapat diakses oleh seorang user. Jadi tingkatan akses yaitu database. Selanjutnya itu host. Sistem keamanannya tingkat host, mengatur asal host yang diberikan bagi user untuk mengakses MySQL. Jadi ini mengatur host-host yang dapat diperkenalkan bagi user. Selanjutnya, sistem keamanan MySQL itu tabel priv atau privilege, mengatur tabel apa saja yang dapat diakses oleh seorang user. Selanjutnya, columns privilege, mengatur kolom field apa saja yang dapat diakses oleh seorang user. Dari tabel privilege itu tingkatan aksesnya adalah tabel, sedangkan kolom privilege adalah kolom atau field tingkatan aksesnya. Selanjutnya, jenis hak akses ada 4 macam, yaitu level kolom. Level kolom berarti user hanya dapat melihat beberapa kolom saja. Sini perintah pada MySQL-nya yaitu grant, select, product code, product name. Product code dan product name ini adalah kolom dari sebuah tabel. On, classic model, sini adalah database, produk adalah tabel. Jadi user hanya dapat melihat apa saja yang ada pada product code dan product name.
Selanjutnya jenis hak akses level tabel. Perintahnya itu green select on classic products. Jadi maksudnya di sini user hanya dapat melihat data-data hanya pada tabel produk saja. Tidak dapat melihat tabel yang lainnya, hanya tabel produk saja. Jenis akses yang selanjutnya itu level database. Jadi user dapat mengakses seluruh database yang diberikan hak aksesnya. Perintahnya itu green select on classic models. Bintang itu adalah atau seluruh tabel yang ada pada classic model dapat diakses oleh user. Itulah maksud dari level database. Dan yang terakhir itu level global, yaitu hak akses yang diberikan atau seluruh database dan tabel dapat dilihat oleh si user. Perintahnya itu green select on bintang laal. Bintang pertama itu seluruh database, bintang yang kedua itu seluruh tabel. Jadi user dapat melihat seluruh database dan tabel yang ada pada MySQL tersebut. Selanjutnya hak akses green all. Hak akses green all ini adalah cara penyingkatan memberikan hampir semua hak akses kepada user tertentu. Hak akses ini mencakup seluruh query dasar. Query-nya seperti autel, create temporary tables, delete, drop, execute, file, index, insert, log table, process, reload, replication, clean, client, replication, slave, select, show, database, shutdown, shipper, dan update. Itulah hak akses green all. Selanjutnya contoh dari green option. Sini ada root dan ada user, dua user, Novi dan Sita. Masing-masing diberikan green select on database. Jadi diberikan akses untuk melihat database, level database. Novi dan Sita, bedanya di sini Sita mendapatkan with green option. Jadi maksudnya di sini Novi tidak dapat memberikan akses untuk melihat database kepada Fandi karena hanya Novi saja yang dapat melihatnya, tidak dapat dibagikan ke yang lainnya. Sedangkan Sita yang sudah mendapatkan with green option, dia dapat memberikan akses terhadap database tersebut kepada Fandi. Begitulah definisi dari green option atau contohnya. Selanjutnya role pada SQL. Fungsinya itu role memungkinkan hak yang sama diberikan kepada sekelompok pemakai atau user sekali saja dengan membuat role yang sesuai. Cara kerjanya, hak akses dapat diberikan atau dicabut dari roles sebagaimana halnya pada user. Roles dapat diberikan kepada user dan bahkan kepada role lainnya. Cara kerjanya itu pertama pembuatan role. Pembuatan role yaitu create role dengan nama role. Kalau pemberian role pada user, grant nama role to nama user. Sedangkan pemberian hak akses pada role, caranya itu grant jenis hak akses on database, tabelnya to role. Itulah role pada MySQL. Selanjutnya pencabutan otorisasi. Penyertaan revoke digunakan untuk pencabutan otorisasi hak akses. Jadi pencabutan itu disingkat dengan revoke. Jadi strukturnya seperti revoke jenis hak akses on database .tabel from user. Pencabutan hak akses dari seorang user dapat menyebabkan user lainnya juga kehilangan hak akses itu jika telah diberikan kepada user lain dan dicabut dari user yang pemberinya ini. Jadi akses yang diberikan itu otomatis tercabut semuanya. Sekian penjelasan dari saya tentang administrasi database. Mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas atau suara-suara yang mengganggu lainnya, saya mohon maaf. Saya sudah saja dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.